Perjalanan menelusuri jalur kereta Bogor-Bandung telah tiba di stasiun Cicurug. Ketika jalur ini dibangun, Staatspoorwegen (SS) membaginya ke dalam 6 segmen. Di mana segmen pertama dari stasiun Bogor hingga Cicurug. Mulai 1878 hingga 1881. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan menekan tombol subscribe. Kunjungi website resmi dan follow akun media sosial kami. Stasiun Cicurug, yang menjadi akhir dari segmen pertama Cicurug adalah stasiun pertama di wilayah Sukabumi. Perjalanan ini pun sejatinya telah tiba di Sukabumi. Namun belum sampai ke tujuan akhir yakni stasiun Sukabumi yang terletak di pusat kota. Selain segmen pertama yang dibangun Staatspoorwegen, stasiun ini hingga kini masih jadi akhir jalur double track dari stasiun Bogor Paledang. Segmen pertama juga telah sepenuhnya menggunakan sistem persinyalan elektrik. Perjalanan menelusuri jalur kereta Bogor-Bandung kini telah masuk pada bagian kedua. Dengan judul Ular Besi Masuk Sukabumi, baru saja kita meninggalkan stasiun Cicurug menuju Sukabumi. Segmen kedua yang mulai beroperasi tahun 1882. Segmen kedua antara stasiun Cicurug dan stasiun Sukabumi relnya memang telah upgrade ke R54 standard lintas utama. Namun segmen ini masih single track dengan sistem persinyalan mekanik. Pemandangan di sini banyak didominasi oleh hamparan sawah dan ladang, serta tambahan beberapa sungai. Kereta api Pangrango kini tengah bersiap untuk masuk stasiun Parungkuda. Pemberhentian pertama di segmen Cicurug Sukabumi.
Stasiun ini masih menggunakan sistem persinyalan mekanik dan terdiri dari 3 jalur. Seperti halnya Cicurug, Stasiun Parungkuda posisinya tak begitu jauh dari Jalan Raya Sukabumi dan Pasar Parungkuda. Stasiun Parungkuda terdiri dari 3 jalur dan menggunakan persinyalan mekanik. Kereta api Pangrango berhenti di jalur 2 yang merupakan jalur lurus. Sedangkan di jalur 1 terdapat lori inspeksi. Jalur 3-nya adalah Spor Baduk. Setelah beberapa saat berhenti, kereta api Pangrango berangkat lagi dari Stasiun Parungkuda. Menuju pemberhentian berikutnya, Stasiun Cibadak. Ternyata Parungkuda merupakan akhir dari tol Bocimi. Terlihat ada akses tol di sini. Langsung terhubung dengan Jalan Raya Sukabumi yang sudah sejak lama jadi akses utama Bogor ke Ciawi dan Sukabumi. Tol Bocimi sering dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan kereta api Pangrango. Namun tol ini pun ternyata masih berakhir di Parungkuda. Tak sampai ke kota Sukabumi. Setelah menyeberangi Sungai Cimunjul dan Sungai Cipamuruyan, perjalanan menelusuri jalur kereta Bogor-Bandung persiapan masuk Stasiun Cibadak. Kereta api Pangrango menyeberangi Sungai Cipamuruyan melalui jembatan kereta api Cibadak atau Pamuruyan. Jembatan kereta ini bisa dilihat dari jembatan Pamuruyan di Jalan Raya Sukabumi. Masih sama seperti sebelumnya, di sini masih menggunakan persinyalan mekanik. Bahkan hanya terdiri dari 2 jalur. Peron stasiun masih pendek. Sehingga tak semua penumpang kereta api Pangrango kebagian. Penumpang di kereta terdepan dan paling belakang mesti bergeser agar dapat peron. Tak menunggu terlalu lama, kereta api Pangrango berangkat lagi. Perjalanan menelusuri jalur kereta Bogor-Bandung saat ini menyeberangi Sungai Cikolawing melalui Jembatan Cikolawing. Terletak di petak antara Stasiun Cibadak dan Stasiun Karangtengah. Dibangun oleh Staat Spoorwegen bersamaan dengan segmen kedua Cicurug Sukabumi. Jembatan ini terbilang cukup ekstrim di jalur legendaris.
Selanjutnya, kereta api Pangrango menyeberangi jembatan Citatih di atas Sungai Citatih. Jembatan ini sedikit melengkung meski tak seperti jembatan Ciherang di Kabupaten Garut. Selepas jembatan Citatih, kereta api Pangrango persiapan masuk stasiun Karangtengah. Stasiun Karangtengah tidak dibuka untuk silakan baca kereta. Pada dalam langkah perhatikan celah tanda dengan kereta. Stasiun Karangtengah. Stasiun Karangtengah sebenarnya lebih mirip halte karena hanya memiliki satu jalur. Peronnya pendek sehingga tak bisa mengakomodasi semua kereta. Meskipun namanya Karangtengah, namun stasiun ini terletak di Desa Cihaulang Tonggo, sebelah timur Desa Karangtengah. Penelusuran jalur kereta Bogor-Bandung di segmen Cicurug-Sukabumi telah sampai di Jembatan Rancakan Erek. Tak jauh dari bendungan Erek yang membendung Sungai Cimahi. Menikmati pemandangan Sungai Cimahi yang eksotis dari atas kereta. Sebelum perjalanan sampai di stasiun Cisaat, satu stasiun lagi sebelum tiba di destinasi akhir. Sampahnya dibuang. Sampahnya boleh sampahnya. Yang punya sampah dibuang, sampah dibuang.
Stasiun Cisaat terdiri dari 2 peron di mana salah satunya adalah peron pulau yang agak rendah. Pernah melayani keasemen 3 roda namun kini tak lagi beroperasi sampai Cisaat. Dalam rangka pembangunan double track segmen kedua antara Cicurug dan Sukabumi, stasiun ini sedang mengalami renovasi. Terdapat bangunan baru 2 tingkat di samping bangunan lama. Semua peron sedang dalam proses peninggian, perpanjangan, dan diberikan OP untuk memudahkan turun naik penumpang. Perjalanan menelusuri jalur kereta Bogor-Bandung akhirnya tiba di tujuan akhir kereta api Pangrango yakni Stasiun Sukabumi. Ini adalah stasiun besar yang ada di Sukabumi. Di era kolonial stasiun ini melayani perjalanan hingga ke Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan tahun 1906 jalur kereta Bogor-Bandung yang melewati Sukabumi merupakan akses utama ke 3 wilayah tersebut. Jadi dari Jakarta mau ke Surabaya pun tetap lewat Sukabumi. Tiba di stasiun Sukabumi menjadi akhir dari trip Jakarta-Sukabumi naik KRL komuter lain lanjut kereta api Pangrango. Namun penelusuran jalur kereta Bogor-Bandung masih lanjut.